Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Bahasan kali ini masih tentang Quran Qadim, tetapi Mbah Mun ingin mencoba dalam perspektif yang berbeda, yakni terkait dengan kekodiman Quran itu sendiri. Sebagaimana yang selalu kami sampaikan, bahwa salah satu distorsi dalam agama Samawi yaitu hilangnya kekodiman atas rukun-rukun yang amat fundamental, yaitu khususnya tentang rukun iman. Bahasan kali ini Mbah Mun akan mencoba mengeksplorasi Al-Quran dalam perspektif kodimnya, karena nilai Al-Quran sesungguhnya adalah pada kodimnya, sebagaimana yang sering Mbah Mun sampaikan, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah aslinya di alam maha qadim, di sana tidak dapat dikenali karena laisa kamitslihi syai'un. Kemudian diturunkan ke Lauh Mahfuz dalam bentuk cahaya, dalam bentuk nur atau partikel gelombang yang ada di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz tersebut ternyata kalamullah itu, atau disebut dengan kalam qadim, sudah bisa dibaca oleh manusia yang disucikan ruhaniyahnya. Kemudian kalamullah itu mewujud di alam dunia ini yang dibawakan oleh utusannya menjadi kitab suci. Dan kita tahu ada beberapa kitab suci yang kita kenal di sekitar kita, misalnya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Yang menjadi concern Mbah Mun adalah bagaimana Al-Quran itu bisa mengalami distorsi ketika nurnya, ketika cahayanya tidak menyertainya. Apalagi ketika kitab itu sudah turun di alam dunia, dicetak oleh mesin, dan tentu nurnya tidak menyertainya. Agar bahasan ini lebih presisi, Mbah Mun mencoba menyampaikan Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamussuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Yang artinya, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, atau dalam kurung Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Jadi sudah jelas sekali di sini dalam perspektif qadim, ayat ini dapat dimaknai bahwa Al-Quran ini yang terpelihara itu di Lauh Mahfuz dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk codingnya, dalam bentuk partikel gelombangnya. Dan ini hanya bisa dibaca atau disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan. Dalam perspektif kodimnya adalah yang disucikan ruhaniyahnya. Dan di sini tidak menyebut nama seseorang secara spesifik,
tetapi hamba. Bahkan di sini disebutnya jamak, yaitu hamba-hamba yang disucikan. Artinya banyak orang yang bisa membacakannya, menyentuhnya Al-Quran tersebut. Atas hal tersebut, Mbah Mun tertarik. Ada sebuah pemaknaan, yaitu tentang nama Muhammad yang ada dalam terjemahan Al-Quran. Selanjutnya, saya mencoba melakukan pengamatan dan mencermati terjemahan-terjemahan Al-Quran yang Mbah Mun menemukan sebuah kondisi yang memungkinkan Al-Quran itu terdistorsi pemaknaannya, yaitu dengan memberikan pemaknaan-pemaknaan secara baku. Padahal itu ayat-ayat yang semestinya dinamis, yang semestinya bisa aplikatif sepanjang zaman, tidak ditafsirkan dan tidak dibekukan, serta tidak dibakukan dengan satu pemahaman. Baiklah, Mbah Mun akan mencoba sebuah contoh tentang penterjemahan, yaitu yang terkait dengan pemaknaan Muhammad dalam kurung. Yang dimaksud bahwa ketika di Al-Quran itu ada dialog antara sang pemberi wahyu dan sang penerima wahyu, itu penerima wahyunya itu langsung dikasih alamat, langsung dikasih nama, yaitu Muhammad. Memang benar kitab ini kan yang memperoleh itu, yang diwahyukan itu, atau yang mendapatkan dari Lauh Mahfuz adalah Nabi Muhammad pada saat itu. Tetapi ketika makna ini kemudian dibekukan menjadi hanya seorang Muhammad, maka pemaknaannya akan menjadi berbeda, menjadi tidak dinamis. Berarti itu hanya untuk satu orang saja, yaitu diri Nabi Muhammad. Baiklah, akan kita coba. Kita mulai dari awal. Saya cari, ternyata di Al-Fatihah tidak ada. Di Al-Baqarah saya menemukan mulai di ayat keempat. Kita mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada dalam kurung Al-Quran yang diturunkan kepadamu dalam kurung Muhammad, yaitu ilaika. Ilaika dimaknai sebagai Muhammad. Coba kita renungkan pelan-pelan. Ketika hal tersebut langsung dimaknai dan ditujukan kepada seseorang, yaitu Muhammad, maka Quran ini atau terjemahan ini statusnya menjadi berita atau menjadi cerita. Oh, zaman dulu kala ada sebuah pewahyuan dari Allah kepada seseorang, yaitu namanya Muhammad, yaitu terkait dengan turunnya Al-Quran. Coba seandainya kata unzila ilaika itu tidak dimaknai Muhammad dan biarkan seperti itu adanya, maka itu bisa berlaku untuk siapapun juga. Coba pelan-pelan ya. Ketika kata ilaika tidak dimaknai sebagai Muhammad, maka itu bisa berlaku kepada siapa saja dan kapan saja, sepanjang dia memenuhi persyaratan sebagaimana Al-Waqiah tadi ayat 78-79.
Jadi hanya hamba-hamba yang disucikan yang bisa membacanya. Maka hal ini akan bermakna Al-Baqarah ayat 4 ini, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Artinya amat mungkin ada seseorang setelah Nabi Muhammad yang berperan seperti itu. Baiklah, kita lanjut kepada ayat berikutnya. Kita cari lagi yang ada Muhammadnya, yaitu di ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini akan menjadi jelas. Kalau di situ yang dimaksud engkau itu Muhammad, ini adalah cerita. Jadi zaman dahulu kala Nabi Muhammad bertemu orang kafir, mau dikasih peringatan atau enggak, ya terserah, kurang lebih seperti itu. Padahal kalau di sini tidak diberi atau tidak dibekukan dalam bentuk nama Muhammad, ia bisa hamba siapapun yang datang kemudian, maka ini ayat ini menjadi dinamis dan fungsi-fungsi pewahyuan itu tetap berlanjut, tetap berlangsung, karena yang berfungsi sebagai engkau di sini bukan hanya Muhammad, tetapi sekali lagi adalah hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Baik, kalau masih belum yakin, kita cari lagi ayat yang ada dalam kurung Muhammad. Masih di Al-Baqarah, ini ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami dalam kurung Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini ayat ini kan bercerita tentang Al-Quran itu dicurigai itu bukan sebagai wahyu Allah itu, sehingga orang-orang kafir meragukannya, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau di sini sebagai penjelasnya adalah Muhammad, maka sekali lagi ini menjadi cerita. Al-Quran ini tidak hidup. Jadi pemaknaan Al-Quran di sini menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah berita. Oh, zaman dahulu kala ada sekelompok orang kafir yang mempertanyakan keautentikan dari Al-Quran. Apakah benar itu adalah kitabullah? Itu dipertanyakan kepada Muhammad. Tetapi kalau Muhammad itu dibiarkan sebagaimana adanya, adalah bisa siapapun, apalagi di sini juga jelas kepada hamba kami. Jadi dalam pemaknaan qadim tidak perlu dibekukan menjadi pengkultusan seseorang, karena pewahyuan sifatnya dinamis. Dia adalah hukum qadim, hukum yang permanen, jadi mengalir sepanjang masa. Kerasulan tidak pernah berhenti. Nabi Muhammad yang membawakannya dahulu itu sudah selesai cerita kenabian, tetapi fungsi kerasulan, fungsi pewahyuan harus tetap berlanjut. Maka dari itu ada hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya yang bisa memahami ini dan bisa memfungsikan daripada fungsi pewahyuan.
demikian, semoga mencerahkan atau setidaknya memberikan sebuah pemahaman. Jadi kita jangan membawa pemahaman-pemahaman yang beku. Al-Quran yang begitu mulianya, yang begitu dinamisnya, yang adaptif dengan segala kondisi, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ketika kita memahami Quran pada perspektif kodinnya, pada perspektif cahayanya, maka dia akan kompatibel di sepanjang zaman. Kita akan urai lagi di lain kesempatan dengan bahasan yang serupa dengan ini, agar kita punya pemahaman yang terkonstruksi, yang presisi. Illahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.